Ini sebagai penanda bahwa Bapak sudah menerima uangnya. Sisanya ada 7 koper, 2 tas lagi, dan beberapa amplop yang saya sudah taruh ke mobil Bapak. Gimana? Sudah aman? Oke. Oke Pak, ini dokumen sebagai tanda bahwa Bapak sudah menerima uangnya. Boleh tanda tangan di sini. Ini uang yang saya janjikan untuk Bapak dari 8,8 miliar yang kita peroleh. Oke, saya terima. Silakan tanda tangan di sini. Bapak, ini ada laporan dari masyarakat terkait penggunaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara pada bantuan sosial COVID-19. Oke, laporan saya terima. Sebaiknya kasus ini cepat selidiki. Saya tahu siapa yang terlibat dan jumlah uang yang digunakan. Malam ini kita rapat. Oke Pak, saya akan memberikan informasi kepada Ibu. Di sini kita memiliki 2 orang yang akan kita selidiki. Yang pertama Junaidi Batu Aki sebagai Menteri Sosial, dan Matoris Ketua Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pemerintah. Malam ini kita akan menangkap Matoris di kediamannya. Tolong siapkan surat perintahnya agar Matoris secepatnya ditangkap. Siapa? Kami menetapkan Anda sebagai tersangka atas penggunaan uang bantuan sosial. Apakah benar Anda memberikan sejumlah uang kepada saudara Junaidi yang diperoleh dari potongan 10.000 per paket bansos? Apakah penangkapan saudara MS ini menandakan bahwa ia telah dijadikan tersangka? Ya betul. Kami dan tim menangkap saudara MS di kediamannya pada pukul 10 malam. Kami juga telah menetapkan saudara JBA sebagai tersangka. Kami telah bekerja sama kepada saudara JBA agar secepatnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Kami memiliki bukti bahwa Bapak menerima uang sejumlah 17 miliar lebih yang didapat dari 10.000 per paket bansos pemerintah. Apakah Bapak mengakui itu? Ya, yang pertama Junaidi Batu Aki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Yang ketiga, dijatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam masa jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Pada tanggal 4 Desember 2020, KPK menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penggunaan uang bantuan sosial pemerintah. Diketahui pada tanggal 5 Desember 2020, MS memberikan uang tersebut kepada JBA di apartemen di Jakarta yang berhasil diamankan sejumlah 14,5 miliar tunai yang disebar pada 7 koper, 3 tas ransel, dan beberapa amplop. Dari hasil tantangan ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika. KPK menetapkan 2 tersangka. Yang pertama saudara JBA sebagai penerima dan MS sebagai pemberi. JBA disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke KUHP. Sedangkan saudara MS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.